Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Faimansyah dari D3 Elektro 2013 akan menjelaskan tentang soal UAS yang telah diberikan oleh Pak Bambang Sujanarko. Langsung saja ya, soal UAS kali ini yang nomor 1 yaitu gambarkan, jelaskan prinsip kerja dan keuntungan serta kekurangan dari jenis-jenis penguat gendeng. Nah, di sini saya menggambarkan rangkaian dasar penguat diferensial. Rangkaian dasar penguat diferensial ini termasuk dalam golongan rangkaian penguat gandengan DC. Rangkaian penguat dan diferensial ini perlu kita pelajari keadaan panjang DC. Panjang DC-nya ada rangkaian dasarnya. Ya, kurang lebihnya lagi tuh. Terus lalu cara menghitung keadaan panjang dari penguat tersebut tidak berbeda dengan pada penguat transistor tunggal. Dengan kedua basis ditanahkan seperti gambar ini, lalu didapatkan nilai VE-nya itu min 0, volt karena VRE-nya min 0,6 volt. Lalu selanjutnya yaitu penguat gandeng pengoperasian modus bersama. Pada rangkaian ini memperlihatkan bahwa isyarat VI diumpamakan pada kedua basis. Isyarat VI-nya itu ada di basisnya sini. Karena VI dipakai bersama sebagai masukan, maka keadaan ini disebut modus bersama. Karena ini ya, di sini kan VI-nya ini terbagi menjadi dua yang memasuk lewat basis Q1 dan Q2. Nah, dari itu ini dibilang bisa disebut sebagai pengoperasian modus bersama. Mungkin ketika kita berharap sistem dapat memberikan keluaran beberapa ratus milivolt dengan masukan beberapa milivolt, tapi tidak bisa gitu. Mengapa? Karena tegangan emitor di sini akan tetap emitornya itu tetap sekitar 0, volt di bawah tegangan basis, sehingga tidak akan berharga terlalu jauh dari min 0,6 volt karena besarnya arus total itu totalnya V nya min 0,6 dibagi RL. Ya, kurang lebihnya untuk pengoperasian modus bersama ya itulah. Lalu ini juga bisa dibilang pengoperasian modus bersama ketika dihitung dengan menggunakan rangkaian setara. Ya, karena RL dan RE-nya mempunyai harga yang hampir sama, maka penguatan tegangan yang dihasilkan sangat rendah. Itu kalau misalnya RL1 dan RL2 serta RE ini sama, tegangan yang dihasilkan itu tegangan yang di sini V outputnya itu akan sangat rendah. Biasanya itu kurang dari 1. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya yaitu ini penguatan modus diferensial. Penguatan ini kedua masukannya diberi tegangan yang besarnya berbeda. V-nya ini tegangannya berbeda, lalu masuk pada basis. Di gambar ini kedua voltnya ini diberi tegangan yang sama, cumannya bedanya yang di sini itu plus, lalu yang di sini itu minus.
ini rangkaian setayanya ya, rangkaian setaya. Kalau misalnya V-nya itu sama, ketika V-nya itu sama, jadi rangkaiannya tuh ya seperti kayak gini. Lalu kemudian ini yaitu pengoperasian ujung tunggal. Konsep dan teorinya, jika tegangan isyarat kecil V dimasukkan ke salah satu basis, dengan basis ditanahkan, maksudnya itu digroundkan, rangkaian setaya, rangkaian dimaksud seperti diperlihatkan seperti ini. Biasanya itu RE nya mana ya, RE nya ini, RE nya ini sama kayak R kecil. RE nya ini sama kayak R kecil, sehingga V dapat diambil dari ujung RE nya, ujung RE nya ini ya. Rangkaian ini menunjukkan bahwa dengan tanpa pemasangan kapasitor, kita mendapatkan penguatan tegangan dan hambatan masukan yang sebanding dengan penguat emitor yang digroundkan. Pada penguat emitor bersama, kita memerlukan resistor RE untuk mendapatkan tegangan panjang yang tepat. Namun kita harus memasang kapasitor paralel. Ketika ini diubah menjadi setaya, itu akan diberi kapasitor, sebuah kapasitor. Mohon maaf ya, ini yang tadi ini bukan ini merupakan pasangan breakout panjang, long tielet pair ya, long tielet pair, kurang lebihnya gitu. Jika VB1 dan VB2 mempunyai harga yang kecil dibandingkan dengan jika VB1 mempunyai harga yang kecil dibanding dengan VB2, maka perlu dikurangi penguatan modus bersamanya ya. Ada cara yang lebih baik agar IE nya, ada cara yang lebih baik agar E-nya selalu berharga tetap, yaitu menambah satu transistor Q3 supaya ininya berharga tegap ya, kayak ini, yang biasa disebut sebagai pasangan breakout panjang. Jadi rangkaian ini berfungsi sebagai arus sumber tetap. Maksudnya itu supaya ini stabil antara Q1 dan Q2 ini, kita memberikan transistor lagi di tengah-tengahnya ini, yaitu Q3, dengan menambahkan 2 resistor pada basis dan 1 resistor pada emitor. Lalu resistornya itu digroundkan dan ya seperti inilah. Lalu selanjutnya yaitu rangkaian pengikut emitor. Rangkaian pengikut emitor ini atau penguat kolektor ditanahkan. Maksudnya itu digroundkan seperti terlihat pada ya gambar yang ini ya. Dan juga dapat digunakan sebagai penggandengnya DC. Maksudnya bisa digandengkan dengan semua penggandeng. Pendekatan pertama dari karakteristik rangkaian ini yaitu dengan memperhatikan VO-nya, yaitu bahwa keluaran pada emitor ini mengikuti masukan, di mana harganya akan berubah-ubah.
Kita dapat menggunakan penggadapan rangkaian setelah isyarat kecil untuk menghitung penguatan tegangan dan hambatan masukannya. Lalu selanjutnya yaitu pasangan Darlington atau Darlington P, kurang lebihnya bahasa Inggrisnya ya begitu, Darlington P. Karena penguatan tergantung pada harga beta, penguatannya ini bergantung dari betanya, maka transistornya dengan beta yang tinggi banyak memberi keuntungan. Jika betanya ini tinggi, maka penguatannya itu juga bisa lebih tinggi. Tetapi untuk maksud tersebut diperlukan lapisan yang sangat tipis pada daerah basis di sininya, pada yang akan mengakibatkan transistor mempunyai tegangan break atau breakdown voltage rendah. Breakdown voltage rendah ya. Transistornya itu di bawahnya breakdown. Kalau misalnya lapisan yang tipis itu ya bisa dibilang transistornya itu memiliki tegangan breakdown voltage yang rendah atau breakdown voltage rendah ya. Untuk mencapai maksud tersebut bisa dilakukan dengan menghubungkan dua transistor seperti gambar ini yang biasa disebut dengan pasangan Darlington seperti terlihat pada gambar 14, seperti terlihat pada gambar ini ya. Pasangan transistor ini terdapat banyak sekali di pasaran dengan ujung-ujung kaki E aksen, B aksen, dan C aksen. Dalam pasangan ini sering juga digunakan dengan arus emitter yang relatif tinggi sehingga beta 2 relatif kecil. Beta 2 relatif kecil. Jika tidak, Q1 mempunyai arus rendah sehingga beta 1 bisa berharga kecil. Namun demikian dengan mudah kita mendapatkan nilai beta itu 50 dikali 100 sama dengan 5000. Transistor pada pasangan Darlington ini banyak dimanfaatkan pada rangkaian pengikut emitter tegangan tinggi, utamanya pada penguat daya audio. Ini adalah jawaban dari soal-soal nomor 1. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita disuruh menggambarkan dan jelaskan prinsip kerja dari jenis-jenis osilator. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu osilator itu seperti apa. Osilator itu yaitu suatu rangkaian elektronika yang dapat membangkitkan getaran listrik dengan frekuensi tertentu dan amplitudenya tetap. Biasanya osilator ini digunakan untuk mengubah konverter dari DC menuju AC. Dasar dari sebuah transistor yaitu sebuah rangkaian penguat dengan sistem feedback, yaitu keluaran dikembalikan lagi ke masukan. Maksudnya sinyal keluaran itu dikembalikan ke sinyal masukan. Ya sekilasnya tentang feedback begitulah dan osilator. Berikut menuju prinsip kerja dari jenis-jenisnya osilator. Osilator ini jenis-jenisnya itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang osilator harmonik dan juga osilator relaksasi. Ini adalah jenis-jenis dari osilator harmonik, yaitu tentang osilator Armstrong. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang osilator harmonik. Osilator harmonik ini
membangkitkan sinyal sinusoida. Rangkaian osilator jenis ini terdiri dari sebuah penguat dan filter. Osilator harmonisa dibagi banyak jenis ya. Seperti ya, jenis-jenisnya itu sebagai berikut. Ini osilator Armstrong. Osilator Armstrong ini ditemukan oleh Edwin Armstrong. Maka dari itu dinamakan osilator Armstrong. Osilator Armstrong adalah penerapan dari rangkaian tangki kapasitor dan induktor LC. Yang dimaksud oleh osilatornya itu di sini ya. Osilator Armstrongnya. Ini kalau keseluruhannya ini rangkaian osilatornya, tetapi yang sebenarnya osilatornya itu hanya di sini aja. Rangkaian osilator ini dibuat dengan memberikan bias maju pada sambungan emitor basis dan bias mundur pada kolektor. Logikanya itu feedbacknya itu ada di sini. Ya. Nah, jadi arus masuk ke sini, lewat sini, balik lagi ke sini, maka akan di feedback melalui kolektor. Alur arusnya begitulah. Pemberian bias tegangan ke basis emitor dan kolektor dilakukan lewat resistor yang ini. Melalui resistor ini. Resistor R1 dan R2 berfungsi sebagai pembagi tegangan, yang akan tegangan itu menuju ke basis dan ketika di feedback akan menuju ke ini kolektor. Lalu selanjutnya rangkaian osilator selanjutnya yaitu rangkaian osilator Clapp. Osilator ini diciptakan oleh James Kilton Clapp ya. James Kilton Clapp. Menurut pakar, osilator jenis ini dikembangkan sendiri oleh beberapa penemu, dan satu dikembangkan oleh Goweitz yang telah beroperasi di divisi sejak tahun kurang lebih 1930-an. Osilator Clapp ini merupakan salah satu dari beberapa jenis osilator elektronik yang dibangun dari transistor dan umpan balik positif jaringan. Dengan menggunakan kombinasi dari induktansi L dengan kapasitor C untuk menentukan frekuensi. Demikian juga disebut osilator LC. Bukan ini, tapi ini LC. Osilator L dan C. Osilator Clapp. Osilatornya itu biasanya terletak pada kolektornya ya, di sini. Tapi ada juga beberapa bagian itu osilatornya ini terletak pada ininya, emitornya. Kadang-kadang tuh ada yang rangkaian biasanya digunakan buat itu apa? Kalau nggak salah subwoofer itu biasanya buat kayak gini ya. Selanjutnya yaitu osilator Goldfish. Osilator ini mirip dengan osilator Sunfeld-Hartley. Perbedaannya yaitu pada bagian rangkaian tangkinya aja yang beda. Pada osilator Goldfish digunakan dua kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi. Balikan dikembangkan dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Frekuensi ditentukan oleh dua kapasitor terhubung seri dan induktor. Frekuensinya itu ditentukan oleh besarnya ini dan juga besarnya ini.
Lalu selanjutnya yaitu tentang osilator Hartley. Osilator Hartley ini adalah sebuah osilator yang banyak digunakan pada rangkaian penerima radio AM dan FM. Osilator jenis ini mempunyai sifat khusus, yaitu adanya tapered oil, sehingga jumlah variasi rangkaian dimungkinkan pada rangkaian osilator Hartley. Yang dimaksudkan osilator Hartley ini nih, perbedaan dengan osilator Colpitts dan Hartley itu ya terletak pada tangkinya. Ini seperti ini ya. Bedanya itu kalau misalnya Colpitts itu ada 2, indukansinya ada 1, sedangkan kalau Hartley itu tangkinya ada 1, indukannya ada 1. Ya, lebihnya gitu. Kemudian yaitu rangkaian osilator jembatan Wien. Osilator jembatan Wien ini juga disebut osilator twin T karena menggunakan 2 T. Sirkuit RC beroperasi secara paralel. RC-nya ini ya ini seperti T gini ya. Entah mengapa kok bisa dibilang T. Mungkin T-nya terbalik kali ya. Sirkuit ini sebuah RC yang bertindak sebagai filter low pass. Rangkaian kedua adalah CLC. Rangkaian pertamanya itu RCR, terus yang kedua CLC yang T beroperasi sebagai penyaring bernilai tinggi. CLC ini penyaring bernilai tinggi, filter high pass. Bersama-sama, sirkuit ini membentuk sebuah jembatan yang disetel pada frekuensi osilasi yang diinginkan. Sinyal cabang CLC dari filter twin T yang maju di RCR itu tertunda sehingga mereka dapat melemahkan satu sama lain pada frekuensi tertentu. Sinyal di cabang CLC ini dari filternya yang maju di RCR-nya itu ditunda. Jadi ibaratkan itu arusnya masuk lewat sini, terus frekuensinya itu melalui sini, terus ada juga frekuensi di sini, lalu itu ada pendingnya, ada waktu pendingnya. Jadi frekuensinya itu melemahkan antara satu dengan yang lain, kayak pending atau tundanya, waktu tundanya itu. Lalu selanjutnya yaitu rangkaian osilator jembatan penggeser fase. Osilator pergeseran fase termasuk jenis osilator RC. Pada osilator pergeseran fase terdapat sebuah pembalik fase total 180 derajat. Pembalik fasanya itu totalnya 180 derajat. Total dari ini ya. Pembalik fase ini menggeser fase sinyal output sebesar 180 derajat dan memasukkan kembali ke input sehingga terjadi umpan balik positif. Rangkaian pembalik fase ini biasanya dibentuk oleh 3 buah rangkaian RC. Rangkaian ini biasanya dibentuk oleh 3 buah rangkaian RC seperti pada gambar ya. Ini jaringan pergeseran fase, sedangkan ini penguatnya. Ini osilatornya, ini penguatnya. Lalu selanjutnya yaitu tentang rangkaian osilator Peace. Ini salah tulis ya, sebenarnya Pierce. Pada osilator ini kristal respon sebagai rangkaian resonansi paralel. Jadi osilator ini adalah merupakan modifikasi dari osilator Colpitts. Pengoperasian osilator Peace didasarkan pada balikan yang dipasang dari kolektor ke basis melalui 1C dan 2C, melalui C1 dan C2. Kemudian transistor memberikan kombinasi pergerakan fase sebesar 180. Keluaran dari emitor bersama mengalami pembalikan agar fase atau sebagai balikan regeneratif. Nilai C1 dan C2 menentukan besarnya tegangan balikan. Sekitar 10-50% dari keluaran
dikirim kembali sebagai balikan untuk memberikan energi kembali ke kristal. Jika kristal mendapatkan energi yang tepat, frekuensi resonansi yang dihasilkan akan sangat tajam. Kristal akan bergetar pada selang frekuensi yang sangat sempit. Keluaran pada frekuensi ini akan sangat stabil, namun keluaran osilatopis adalah sangat kecil dan kristal dapat mengalami kerusakan dengan mekanik yang terus-menerus. Nah, ini rangkaian osilator kristal dengan osilator Hartley menggunakan kristal. Tadi disebutkan itu kalau kristal ini bergetar yang mempengaruhi C1 dan C2. Nah, ini kristalnya ini akan mempengaruhi penguatan Hartley ini. Sebenarnya kristal itu adalah sebuah komponen yang dapat menghasilkan stabilan frekuensi yang sangat tinggi. Kristal dapat digabungkan dengan rangkaian osilator lain. Kristal itu dapat digabungkan dengan osilator Friis dan juga osilator Hartley. Yang saya ketahui hanya ada dua. Salah satunya yaitu ya ini dan ini. Biasanya kristal itu juga digunakan pada IC DS1307 untuk mengatur waktu, dan juga biasanya dalam sistem mikroprosesor dan mikrokontroller itu terdapat sebuah kristal ini untuk mengatur fase, untuk mengatur clock, untuk mengatur clock. Ya, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang osilator relaksasi. Osilator relaksasi sendiri itu adalah osilator yang memanfaatkan prinsip saklar secara terus-menerus dengan periode tertentu yang menentukan frekuensi output. Osilator relaksasi menghasilkan beberapa bentuk gelembang non-sinus. Jadi, perbedaan antara osilator harmonis dan osilator relaksasi yaitu jika dilihat dari gelembangnya, osilator harmonik ini mempunyai gelombang sinus, dan sedangkan osilator relaksasi ini non sinus gelembangnya, yaitu bisa berupa gelombang kotak, segitiga, pulsa, dan gigi gergaji. Osilator relaksasi ini yang sederhana yaitu multivibrator atau flip-flop, lampu hidup mati. Prinsipnya adalah mensuplai tegangan supply oleh sebuah komponen transistor atau FET. Osilator relaksasi ini juga ada yang menggunakan IC, yaitu IC jenis 555. Ya, pertama saya akan membahas tentang osilator UJT. Pengisian dan kekosongan kapasitor melalui resistor dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang gergaji. Hasil dari osilator ini gelombang gergaji. Rangkaian yang terhubung dikelompokkan sebagai osilator relaksasi. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Osilator UJT. Saat piranti berkonduksi disebut aktif, dan saat tidak berkonduksi disebut rileks. Gelombang gergaji akan terjadi pada ujung kaki kapasitor. Jadi saat ininya kan kalau speaker itu kadang-kadang kalau dalam datanya itu 10 10 10 gitu. Jadi ketika dia aktif disebut ya, ketika aktif ya disebut aktif satu kan. Berkonduksi, maksudnya berkonduksi itu di dalamnya komponen ini melakukan konduksi ya disebut relax dalam keadaan nol.
Jadi ya gelombang-gelombangnya itu membentuk sebuah gergaji seperti gambar resistor ini, gergaji. Lalu selanjutnya yaitu astabil multivibrator. Multivibrator merupakan jenis osilator relaksasi yang sangat penting. Rangkaian osilator ini menggunakan jaringan RC dan menghasilkan gelombang kotak pada keluarannya. RC, RC. Astabil multivibrator ini biasanya untuk penerima TV ya, untuk mengontrol bekas elektron pada tabung gembay. Penerima TV untuk mengontrol bekas elektron itu pada tabungnya gembay. Biasanya di dalam TV itu ada rangkaian astabil ini. Lalu selanjutnya yaitu monostabil multivibrator. Monostabil multivibrator ini memiliki satu kondisi stabil, sehingga sering juga disebut monostabil. Kalau tidak salah monostabil multivibrator one shot ya. Saat osilator terpicu untuk berubah ke suatu kondisi pengoperasian, maka pada waktu singkat akan kembali ke titik awal pengoperasian. Konstanta waktu RC menentukan periode waktu perubahan keadaan. Konstanta waktu RC, nilainya RC itu menentukan periodenya dari antara, biasanya ya kalau misalnya ini dilogikakan sebagai lampu, Q ini sebagai lampu, dan di sini ada sebuah output juga yang digunakan sebagai lampu, maka ketika D1 ini diganti dengan sebuah trigger dan trigger itu ditekan, maka Q ini akan menyala sebentar. Q ini akan menyala sebentar, lalu mati dan kembali lagi ke ini yang menyala. Awalnya kan VCC dari sini menuju ke sini, Q-nya ini hidup. Awalnya itu hidup. Ketika ini diganti trigger dan trigger itu ditekan, maka Q dalam ini jika di LED-nya itu akan mati dan hidup sementara di dalam Q ini, lalu kembali lagi, ini mati lagi, terus ini hidup. Ini ketika ditekan, ini mati, ini hidup, lalu ini mati, ini hidup. Nah, hal yang mempengaruhinya yaitu nilai R dan C-nya ini, nilai R, konstanta R dan C-nya ini. Ketika semakin besar, maka periodenya juga semakin besar, tetapi tidak melebihi, tidak terlalu jauh dari nilai normal yang ada. Monostabil multivibrator ini termasuk jenis osilator trigger seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lalu selanjutnya yaitu bistabil multivibrator. Bistabil multivibrator ini mempunyai dua keadaan stabil. Pulsa pemicu masukan akan menyebabkan rangkaian diasumsikan pada salah satu kondisi stabil. Pulsa kedua akan menyebabkan terjadinya pergeseran ke kondisi stabil lainnya. Multivibrator tipe ini hanya akan berubah keadaan jika diberi pulsa pemicu, set reset, pemicu atau trigger. Multivibrator ini sering disebut sebagai flip-flop. Flip-flop. Biasanya ini dipakai untuk flip-flop dalam lampu itu. Ini akan melompat ke suatu kondisi flip saat dipicu dan bergeser kembali ke kondisi lain, atau flop saat dipicu. Rangkaian kemudian menjadi stabil pada suatu kondisi dan tidak akan berubah sampai ada perintah dengan diberi pulsa pemicu. Selanjutnya yaitu tentang rangkaian osilator NE555. NE555 ini adalah piranti multiguna yang telah secara luas digunakan. Piranti ini dapat difungsikan sebagai astabil multivibrator. Biasanya difungsikan sebagai astabil
stabil, mesti ya kayak gini. Biasanya di dalamnya IC 55 itu terdapat rangkaian seperti ini ya, nggak sama seperti ini, cuman hampir sama. Rangkaian khusus ini dapat dibuat dengan komponen dan daya yang minimal. Rangkaian dapat dengan mudah dibuat dan sangat gampang ya, banyak di toko-toko itu. Chip khusus ini 555 ini di pabrik-pabrik itu banyak yang memproduksi 55 ini. Tandanya itu jika Anda membeli pada toko-toko itu banyak yang biasanya IC-nya itu tipenya SN72555, MC14555, SE555 dan LM555 serta NE555. Biasanya IC ini digunakan untuk motor. Ya, digunakan sebagai motor. Kalau dalam line follower itu sebagai driver untuk motornya ya ini. Lalu untuk bisa juga sebagai motor yang digunakan untuk itu apa? Membuka buka brankas menggunakan motor. Bisa menggunakan IC ini motornya. Ya, itu kurang lebihnya tentang soal dari jenis-jenis osilator serta prinsip kerjanya. Lalu selanjutnya yaitu soal nomor 3. Rancanglah suatu penjumlah dari op-amp dengan 4 masukan dan beri contoh perhitungannya. Ini ya contohnya rangkaiannya op-ampnya itu dengan 4 masukan. Ini outputnya, ini inputnya. Ini saya gunakan VCC karena sebenarnya ini bukan VCC tapi inputnya cuman VCC-nya ini ya sebagai tanda lah untuk sebagai sumber tegangan DC. Terus ininya resistornya 1 ohm. Perhitungannya sebagai berikut. Kita akan mencari Vout yaitu dengan rumus RFRI. Perhitungannya ya kurang lebihnya ya kayak gini ya perhitungannya. Udah, lanjut ke selanjutnya yaitu soal remedi nomor 4. Sebutkan kelebihan dari penguatan balikan negatif atau negatif feedback. Keuntungan dari penguatan balikan negatif atau negatif feedback yaitu penguatannya lebih stabil karena tidak lagi dipengaruhi oleh komponen internal dari penguat, melainkan hanya dari komponen-komponen umpan baliknya. Selanjutnya yaitu hambatan dalam output dan input tidak lagi bergantung pada parameter internal transistor. Lalu selanjutnya tanggapan frekuensi menjadi lebih lebar baik pada LF maupun pada HF. Pada kondisi tertentu, nonlinearitas atau distorsi harmonik dan rasio SN dari penguat dapat diperbaiki oleh feedback ini. Maksudnya jika terjadi kesalahan dari input lalu menuju outputnya, kelebihannya yaitu negatif feedback ini dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses dari input menuju output. Setelah itu penguatannya itu biasanya lebih stabil, dalam amplifiernya itu lebih stabil. Mengapa? Karena penguatannya itu setelah dikuatkan lalu diumpan balikan lagi. Ya begitulah hasil dari ujian remedi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.